Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang insya Allah agendanya pada pagi hari ini itu akan membahas tentang strategi SBMPTN dan juga untuk program PPLS SBMPTN. Jadi nanti untuk jam 10 sampai jam setengah 11 nanti akan ada pemaparan Pak Roni terkait strategi SBMPTN. Itu nanti dari setengah 11 sampai jam 11 itu akan ada pemaparan program PPLS BMPTN dari sesi 11 sampai setengah 12 nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, jadi nanti untuk Bapak Ibu bisa disimak, bisa dipahami, nanti kalau misalnya ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Sebelumnya Pak Roni sudah hadir di grup? Ya, sudah Pak. Oke. Siap, selamat datang Pak Roni. Terima kasih karena sudah suara saya feedback. Ya, langsung saja Pak Roni mungkin bisa langsung dibuka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu dengan suaranya feedback ya Pak? Di saya tidak Pak. Enggak ya, oke. Baik. Enggak ya. Baik, perkenalkan nama saya Roni. Saya di sini sebagai pengajar bimbingan informasi dan pendidikan. Jadi saya diamanahi untuk membimbing adik-adik yang di NF atau anak bapak ibu semua untuk bagaimana membuat strategi memilih jurusan yang tepat di SBMPTN dan bisa berpeluang besar untuk bisa lolos. Sebagaimana disampaikan kepada anak-anak, mungkin ini juga perlu diketahui oleh bapak ibu semua supaya nanti tidak ada gap antara anak dengan orang tua. Karena pengalaman saya selama ini adalah ketika memberikan konsultasi dengan siswa, itu selalu ada perbedaan ya antara siswa sama orang tuanya atau gap antara orang tua dengan siswa. Ya, baik itu perbedaan pandangan jurusan ataupun perbedaan pandangan dalam menentukan ya PTN apa yang harus dipilih. Nah, dengan begini mungkin nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan insight atau masukan informasi bagaimana sih sebenarnya NF membuat strategi ya kepada siswa supaya siswa ini bisa lulus di perguruan tinggi negeri. Nah, karena sekarang jangkanya masih sekitar 3 bulan, artinya 90 hari menuju hari H UTBK SBMPTN, maka perlu ada penekanan kepada siswa dan juga orang tua apa saja yang harus dilakukan mendekati hari H, terutama dengan informasi yang ada saat ini, ya, dinamika informasi yang ada di LTMPT sebagai panitia penyelenggara seleksi masuk perguruan tinggi, baik melalui jalur SNPTN dan SBMPTN. Nah, nanti saya akan menyampaikan kurang lebih 30 menit ya. Nanti akan ada tanya jawab setelah sesi yang kedua. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu di silent dulu ya mic-nya supaya tidak ada suara yang lain yang mengganggu para peserta yang lain. Baik, saya akan share screen. Ready bisa share screen nggak nih Pak? Bisa dijadiin host Pak? Coba Pak. Oke, ya sip. Udah. Baik, saya akan share screen ya. Sudah terlihat? Oke, udah masuk Pak. Sudah terlihat belum Pak?
Belum, masih tampilan layar komputer. Belum masuk stop, ke file. Oke. Baik, ini belum bisa juga. Mungkin di stop share dulu, Pak. Kemudian dibuka dulu filenya, baru di... Iya, Bu, sebentar. Ini sudah dibuka filenya, cuman kayaknya laptopnya nge-hang sebentar. Share ini aja, share laptop, jangan share screen. Maksudnya harus dipilih-pilih biasanya. Tapi kalau yang share laptop itu semua layar kelihatan. Oke, sebentar. Saya serahkan ke Pak Redi dulu ya. Saya coba keluar dulu nih, Pak. Halo, Pak Redi. Ya, halo, Pak Roni. Iya, dilanjutkan ke Pak Redi dulu dan saya coba utak-atik dulu nih. Oke, siap Pak Roni. Di switch saja, Pak. Di switch dulu, Pak. Oke, bentar. Saya juga lagi ada trouble soalnya untuk PPT-nya. Bentar ya, Pak ya. Oke, Bapak Ibu, dimohon untuk menunggu terlebih dahulu karena masih... Oke, sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, Pak. Sudah masuk. Sudah. Oke, baik. Baik, saya akan menyampaikan tentang informasi dan strategi masuk perguruan tinggi seperti apa yang dilakukan selama Nurul Fikri, begitu. Nah, ada 4 hal yang mau saya sampaikan terkait dengan pertemuan kali ini, yaitu sebentar saya fullkan supaya kelihatan semua. Yang pertama adalah informasi sistem SNMPTN terakhir, ya. Yang kedua, cara memilih jurusan tanpa tahu nilai UTK SBMPTN. Karena di tahun ini, ya, itu memilih prodi atau memilih jurusan itu tidak menggunakan nilai UTBK asli atau nilai UTBK asli tidak diketahui. Ya, halo? Kelihatan, Pak, ya? Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Dan yang ketiga, cara menyiapkan nilai UTBK SBMPTN, lalu kemudian peran orang tua dalam memandu anak memilih jurusan. Jadi ada 4 hal ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian banyak jalan menuju perguruan tinggi. Jadi dalam menuju perguruan tinggi ini ada banyak cara untuk masuk ke perguruan tinggi PTN yang sedang berjalan saat ini.
lalu juga ada jalur SBMPTN, dan juga ada mandiri. Nah, secara umum ada 3 ini, walaupun banyak jalur-jalur lain yang bisa diikuti oleh anak Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya perlu diketahui juga bahwa kuota untuk jalur SBMPTN dan mandiri itu cukup besar, ya. Jadi untuk jalur SNPTN itu minimum 20%. Artinya setiap perguruan tinggi harus menyediakan minimal 20% kursi di setiap prodinya. Jadi untuk jalur SNPTN hanya 20% minimal, ya. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Nah, tapi di jalur SBMPTN itu minimum semua PTN menyediakan 40% kursi, ya, untuk jalur SBMPTN. Dan begitupun dengan mandiri, mandiri boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Jadi kalau kita petakan di sini, sebenarnya kuota yang besar itu ada di jalur SBMPTN dan seleksi mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu semua anak-anaknya tidak masuk jalur SNPTN itu nggak perlu khawatir karena masih banyak jalur yang lain. Nanti kalau mau ditanyakan seputar jalur SNPTN silahkan saja. Jalur SBMPTN. Jadi saya akan menyampaikan informasi terkait dengan data siswa yang mengikuti jalur SBMPTN dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Yang pertama adalah terkait jumlah orang yang mengikuti. Orang yang mengikuti ini dari tahun ke tahun untuk jalur SBMPTN itu sekitar 700.000 orang. Ya, kalau misalkan kita rata-rata ya sekitar 700.000 orang. Lebih. Kemudian yang diterima itu nggak lebih dari 20%-nya. Gitu. 20% yang diterima dari total siswa yang mengikuti jalur. Artinya persaingan akan sangat ketat terutama di perguruan tinggi yang favorit, misal UI, ITB, ya, ITB, dan seterusnya. Karena hampir seluruh siswa itu memilih program studi dan perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, khususnya PTN-PTN yang favorit tersebut. Nah, makanya kalau kita lihat data, atau Bapak Ibu pernah lihat data LTMPT tahun sebelumnya, itu siswa yang PTN yang di daerah timur itu kekurangan peminat. Ya. Jadi yang banyak itu adalah di daerah barat dan terutama di daerah pulau-pulau Jawa. Nah, apa kabar SBMPTN 2021? Nah, secara umum alurnya nanti seperti ini Bapak Ibu untuk SBMPTN. Pertama, anak Bapak Ibu akan registrasi akun LTMPT. Lalu kemudian pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Terus kemudian tes UTBK. Nah, jadi untuk UTBK SBMPTN itu akan dilakukan registrasi akunnya mulai 7 Februari. Tapi sekarang pun sudah bisa dilakukan karena yang ikut SNMPTN itu otomatis dia sudah terdaftar akunnya. Karena bagi siswa yang diterima di SNMPTN, dia otomatis tidak akan bisa ikut di UTBK SBMPTN. Gitu ya. Jadi ini otomatis. Kenapa? Karena sistem yang dibuat oleh panitia itu adalah sistem satu pintu istilahnya. Jadi data dia sudah terrecord ketika dia diterima di SNMPTN, maka dia otomatis akan keblok untuk bisa ikut di UTBK SBMPTN. Nah, ketika dia tidak bisa ikut UTBK SBMPTN, maka ada beberapa perguruan tinggi ya negeri yang melakukan seleksi mandirinya menggunakan nilai UTBK atau mensyaratkan nilai UTBK, dia juga nggak bisa ikut. Jadi sudah otomatis diblok. Makanya saya menyarankan kepada anak Bapak Ibu semuanya, ketika mengikuti jalur SNMPTN, maka pilihlah jurusan yang memang dia inginkan. Gitu. Pilihlah jurusan yang memang dia ketika diterima, dia akan ambil. Jangan sampai hanya sebagai cadangan, karena nanti banyak dirugikan untuk tidak bisa ikut SBMPTN dan tidak bisa ikut beberapa ujian mandiri. Bahkan ada beberapa kedinasan yang dia bekerjasama dengan LTMPT untuk mensyaratkan nilai UTBK SBMPTN sebagai syarat mengikuti tes kedinasan. Ya, berapa? Nah, pertama adalah kuota yang saya jelaskan di awal,
bahwa kuotanya itu 40% ya untuk SBMPTN dari kuota daya tampung setiap prodi di PTN. Jadi cukup besar. Yang kedua, ada kebijakan yang namanya SSO, Single Sign-On, ya, registrasi akun LTMPT. Jadi, ini yang saya bilang tadi satu pintu. Otomatis data siswa itu akan terrecord di LTMPT. Ketika sudah diterima di SNMPTN, maka dia tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN dan otomatis tidak bisa ikut SBMPTN. Yang ketiga, nah ini, ada kelompok ujian UTBK. Tahun ini, itu kembali seperti tahun 2019. Ada Saintek, Soshum, dan campuran. Nah, ketika Bapak Ibu anaknya memilih satu jurusan yang Saintek, maka dia akan ikut ujian Saintek. Ketika Soshum, maka ikut Soshum. Tapi kalau dia pilihannya jurusan Saintek 1 dan Soshum yang kedua, maka dia harus mengikuti ujian campuran. Nah, saran saya sih sebaiknya jangan campuran karena terlalu membebani. Kalau seandainya siswanya kemampuannya rendah gitu ya, itu agak berat untuk bisa mengikuti ujian campuran. Kecuali kalau dia memang punya kemampuan di atas rata-rata. Nah, ini kebijakan single sign-on ini. Jadi pengisian PD ini yang di sini kalau kita lihat pendaftaran UTBK SBMPTN, ya, ini registrasinya akan dilakukan tanggal 7 Februari sampai dengan 12 Maret. Nah, kalau dia melewati waktu ini dan dia nggak membuat akun, otomatis dia akan bisa ikut UTBK SBMPTN. Ya. Tapi bagi siswa yang sudah membuat akun di SNMPTN, dia otomatis sudah include ke sini karena ini sebagai syarat ya datanya. Jadi dia buat akun sebagai syarat untuk daftar UTBK SBMPTN. Ini kelompok ujiannya. Banyak yang bertanya apakah ujiannya akan sama dengan tahun 2020 yang hanya TPS. Ya, ternyata sekarang kembali seperti tahun 2019, yaitu ada TPS dan TKA. Gitu. Jadi ada ujian matematik, fisika, kimia, biologi untuk Saintek. Kalau untuk Soshum, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, ini ada alokasi waktunya juga 195 menit. Ya. Nanti kalau campuran, dia alokasinya 285 menit. Jadi TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Okay. Halo. Halo Mas Roni. Iya. Mas Roni. Iya, Pak. Permasalahannya yang sekarang ini, saya Andre orang tua acara. Yang saya pertanyakan, Pak. Halo. Halo. Iya, suaranya masih kurang jelas, Pak. Iya, Pak. Mas Roni. Pak, Iya. Jelas nggak? Jelas nggak? Kan sekarang masa pandemi nih. Pak, punten kalau ditanya jawab mungkin nanti bisa setelah beres presentasi Pak Roni dulu aja. Ini kan pemaparan yang apa namanya normatif. Iya. Ya, permasalahan ini yang ada adalah ke depan ini bagaimana pandemi ini kendalanya kan masih banyak nih. Iya. Waktu depan yang tahun kemarin aja masih jelas tuh. Gimana tuh? Oke, Pak Roni mungkin nanti bisa. Ini pemaparan yang normatif, Mas. Bagaimana caranya masuk, bagaimana caranya ikut tes. Ya. Saya belum kepada personality anaknya. Baik, nanti saya pertama tadi kan saya sudah buat 4 Pak ya. Nanti saya sampaikan dulu informasinya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan informasi ini. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana strateginya di bawah gitu. Jadi strategi NF untuk memberikan yang real arahan yang real adalah bagaimana caranya nanganin ketika masa pandemi ini gitu loh. Iya, nanti di bawah saya jelaskan. Uang masuk. Iya, baik. Ini kan pemaparan normatif aja, presentasi yang normatif.
bagaimana caranya masuk. Iya, iya. Yang realnya bagaimana sebagai orang tua menghadapi ke depan. Iya Pak, sabar aja dulu Pak, dijelaskan. Mungkin disebutkan juga. Udah silakan saya coba. Ini pemaparan yang normatif aja ini mah. Yang jalan di depan adalah bagaimana. Tapi kami orang tua belum tahu Pak. Lanjut dulu Pak Roni. Lanjutkan aja. Dipaparkan dulu semua. Tapi nanti Ibu ya. Baik, terima kasih Pak atas responnya. Saya mengerti. Aduh, lanjut dulu aja Di Pak. awal sudah menyampaikan bahwa saya akan memberikan informasi terakhir dulu kan bagian orang belum mengetahui. Iya, Ya, lanjut nanti dulu dijelaskan aja. bagaimana sensor baik ini tes ini lokasi UTBK. Ada sebagian yang belum mengetahui juga bahwa tes dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat informasi ini di LTMPT. Baik. Lalu proses tes dan seleksi berbeda dengan tahun 2019 yang bisa melakukan 2 kali tes. Tahun ini siswa hanya bisa mendapatkan 1 kali tes. Artinya tes yang dilakukan siswa ini hanya dilakukan 1 kali saja Ibu. Jadi kalau misalkan siswa itu mendapatkan kesempatan ini hanya 1 kali. Kalau tahun 2019 dia dapat 2 kali tes. Jadi 1 kali, nanti di gelombang kedua 2 kali, ya yang keduanya. Kalau sekarang hanya sekali. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah ini tanggal-tanggalnya dan perlu diketahui kemungkinan ya tes yang dilakukan itu akan dilaksanakan bulan Ramadan. Nah ini juga pada siswanya atau anak Bapak Ibu semua supaya mereka bisa siap menghadapinya. Ada 2 gelombang. Gelombang pertama tanggal 12 sampai 18, gelombang kedua 26 sampai 2 Mei. Ini nanti tinggal dipilih. Itu yang memilih siapa? Yang memilih adalah siswanya. Mau ikut gelombang pertama atau mau ikut gelombang kedua. Nah ini proses waktu pelaksanaan TBK-nya yang dilakukan pertama adalah Sental Soshum ya. Ini pesertanya yang pagi dan yang siang. Nanti terserah kepada siswanya mereka lebih nyaman untuk tes di pagi hari atau di siang hari. Mau milih sesi 1 atau sesi 2. Itu kembali kepada siswa masing-masing. Kalau ini campuran ya. Nanti dia akan lanjut sampai dengan setelah isoma dia akan lanjut untuk mengikuti tes TKA Soshum. Jadi saintek dulu baru kemudian Soshum. Oke. Nah, ini program studi. Masih banyak pertanyaan di kalangan siswa dan orang tua. Ini milih program studi 2 prodi ini maksudnya apa? Apakah kalau 2 PTN berarti jadi 4 prodi? Tidak ya. Jadi maksimal hanya 2 pilihan prodi. Boleh di 1 PTN atau 2 PTN. Artinya kalau di 1 PTN siswa boleh memilih 2 prodi. Kalau di 2 PTN, masing-masing PTN 1 prodi, begitu. Dan di SBMPTN tidak ada kewilayahan, boleh milih di mana saja. Kalau di SNMPTN itu ada kewilayahan. 1 prodinya harus berada di provinsi di mana dia tinggal, gitu ya. Di mana dia sekolahnya berada, ya. Nah, lalu kemudian penilaian yang digunakan masih IRT, artinya Item Response Theory. Tidak ada minus dalam pengisian atau tidak ada penalti dalam pengisian, gitu ya. Jadi kalau salah tidak akan ada minus. Jadi siswa diharapkan mengisi semua jawaban yang ada. Nah ini sertifikat hasil UTBK yang diterima oleh siswa tahun 2019, Bapak Ibu semuanya. Jadi modelnya seperti ini. Tapi tahun ini mereka bahkan akan menerima UTBK atau hasil UTBK-nya itu setelah hasil pengumumannya keluar gitu. Jadi ini nggak bisa digunakan untuk daftar karena daftarnya berbarengan dengan pendaftaran tes UTBK gitu. Jadi nggak punya nilai UTBK aslinya. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya akan kasih ya bagaimana NF memberikan arahan dalam memilih program studi. Oke, tanggal-tanggal penting ini perlu dilihat sama Bapak Ibu perhatikan juga. Ini untuk calon UTBK, registrasi akun LTMPT tadi sudah saya sampaikan. Pendaftaran UTBK mulai 15 Maret ya. Mulai 15 Maret sampai 1 April 2021. Jadi ini perlu dicatat bagi siswa
dan orang tua juga perlu tahu tanggal 15 Maret sampai 1 April ini adalah pendaftaran UTBK. Yang kedua adalah UTBK gelombang kedua ya. Jadi ini pelaksanaan UTBK dua gelombang, ada gelombang 1 dan gelombang kedua ya. Lalu kemudian pengumuman hasil itu 14 Juni 2021. Nah, ini ada juga masuk stang itu menggunakan UTBK SBMPTN 2021. Jadi ada apa namanya informasi seperti ini. Nah, kemudian perlu cek NISN karena banyak siswa yang terutama bagi siswa-siswa yang sekolah di sekolah yang istilahnya perlu tahu NISN-nya karena sebagai syarat untuk daftar UTBK pas lagi puasa. Oke. Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, saya baru masuk ke masalah teknis bagaimana ya NF mengarahkan siswanya terutama di masa pandemi seperti ini. Tadi sebagaimana pertanyaan Bapak ya yang sudah di awal memberikan pertanyaan langsung ke intinya. Baik, saya akan menyampaikan. Pertama, sekalipun Bapak Ibu siswanya punya nilai tinggi, tapi perlu menyusun strategi dalam memilih prodi. Kenapa? Karena gini, yang diperlukan adalah, yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu semua, pendaftaran tahun ini, ya, pendaftaran UTBK dan memilih prodi dilakukan di awal. Sebenarnya hal ini itu nggak aneh bagi NF, karena sertifikat UTBK SBMPTN itu baru muncul tahun 2019. Ya. Pendaftaran dengan sertifikat UTBK itu baru muncul tahun 2019. Artinya, sebelum 2019 ke bawah, itu kita nggak punya data asli untuk memilih prodi. Ya. Artinya siswa-siswa itu nggak pernah tahu hasilnya, hasil ujian dia itu berapa untuk bisa mendaftar. Gitu ya. Nah, yang dilakukan NF ini sebenarnya udah puluhan tahun dalam hal ini. Lalu kemudian proses seleksi tidak real time, artinya tidak seperti PPDB. Bapak Ibu tidak bisa memantau setiap waktu pergerakannya, karena semuanya sistemnya tertutup, ya. Dan yang bisa diterima siswa adalah dia informasinya dia diterima atau tidak, itu saja. Lalu maksimal hanya memilih 2 prodi, artinya tidak lebih dari 2 ini. Kesempatannya harus dipilih dengan pilihan pertama dan pilihan kedua, dan pilihan kedua bukan berarti pilihan yang asal-asalan, gitu ya. Karena banyak juga pengalaman siswa NF yang diterima banyak di pilihan kedua. Gitu. Jadi pilihan pertama dan pilihan kedua adalah pilihan yang tepat. Ya. Yang pertama lebih tinggi dibandingkan yang kedua. Nah, strategi yang harus dilakukan seperti apa? Pertama, memilih waktu tes UTBK dulu. Nanti siswa perlu memilih kira-kira terutama terkait dengan waktu sesi. Ya. Sesi pertama atau sesi kedua dia pilih, pagi atau sore. Lalu gelombang 1 atau gelombang 2. Ini tergantung kesiapan dirinya. Banyak hal-hal yang terjadi ya ketika justru di hari tes UTBK. Tahun lalu ada sekitar 500 siswa itu dia tidak didiskualifikasi langsung. Sebab-sebabnya adalah sebab-sebab administratif. Salah satunya adalah pertama karena dia datang tidak membawa kartu UTBK, ya, kartu peserta. Lalu kemudian administratif fotonya tidak sesuai. Lalu kemudian juga banyak kesalahan yang dilakukan sama dia, yaitu kesalahan-kesalahan yang melanggar aturan. Padahal aturan itu sudah ada dalam kartu UTBK dia. Nah, ini perlu diperhatikan oleh siswa-siswa. Lalu bagaimana memilih prodi yang tepat? Nah, tidak bisa melihat kemampuannya langsung, yaitu nilai UTBK-nya langsung, maka yang kita jadikan instrumen dalam memilih adalah nilai tryout dia selama dia mengikuti program di Nurul Fikri. Lalu yang terakhir, konsultasikan jika memang Bapak Ibu belum memahami atau masih ragu untuk bisa memilih dengan tepat. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya. Saya akan ambil selama ini. Saya ambil kasus dari Saza Fadila ya, yang ada di tahun 2019 yang diterima di FKUI. Ya. Beliau diterima di FKUI, ini adalah sertifikat aslinya. Sertifikat UTBK aslinya. Pada saat itu mendaftar dengan sertifikat UTBK asli. Jadi mereka tahu nilainya berapa. Nah, dari sini kita akan lihat nilainya.
tahun 2019. Ada kemampuan TKA-nya, ya, ada kemampuan TPS-nya, ya. Kalau kita lihat kemampuan rata-ratanya 718, tapi kemampuan subtesnya itu berbeda-beda. Terutama dia kuat di biologi dengan nilai 900, di kimia 788. Nah, terus kemudian saya akan coba bandingkan dengan nilai tes dia ketika tryout, 4 tryout terakhir. Ya, jadi ada nilai 4 tryout terakhir. Biar lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di sini tabelnya. Yang warna merah itu ya, orange ya, warna orange itu adalah UTBK-nya. Ya. Yang biru itu adalah nilai tryout 1 sampai dengan tryout 4. Dari sini kita bisa lihat grafik kemampuannya ya. Ketika dia di UTBK dan kita punya banyak data, biasanya siswa di UTBK itu kemampuannya naik sedikit. Ya, naik sedikit. Bisa lihat di rata-ratanya ya. Dan kita bisa lihat di subtesnya. Dan kemampuannya ya, di subtesnya itu biasanya ada range atas, ada range bawah. Jadi ada kemampuan maksimalnya, ada kemampuan minimumnya. Nah, rata-rata itu dia tidak keluar dari kemampuan itu. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan siswa dari nilai tryout yang dia lakukan selama di NF. Dan NF itu menyediakan sampai dengan pendaftaran tanggal 15 nanti, 15 April ya kalau tidak salah tadi, itu ada 6 kali tryout dan sudah dilakukan kemarin tryout yang pertama. Artinya kita bisa mengambil data siswa kemampuannya itu adalah nilai tryout 1 sampai dengan tryout 5. Karena di tryout 6 itu sudah mulai penutupan pendaftaran. Hasilnya tidak bisa didapat gitu. Jadi ada 5. Tapi kalau Bapak Ibu siswanya dari semester 1 berarti ada 2 tryout lagi yang di awal. Gitu ya. Tapi karena tryout yang 2 tryout di awal itu tidak terstandar dengan yang baru ya, karena yang sebelumnya tidak secara proses pelaksanaan itu waktunya tidak terstandar dengan informasi yang baru sekarang tahun 2021. Jadi kalau mau yang update itu kita bisa di tahun 2021. Kemarin nih sampai dengan tryout kelima. Jadi data itu bisa kita lihat. Nah, saya bisa mengetahui siswa itu serius atau enggak mengerjakan tryout dari grafik ini, Bu. Jadi kalau dia kemampuannya sangat jomplang ke bawah gitu ya, itu biasanya dia tidak mengerjakan tryout itu dengan sungguh-sungguh atau asal-asalan, atau tidak fit pada saat dia mengerjakan tryout. Jadi peran Bapak Ibu semua adalah membimbing siswanya supaya memperlakukan tryout yang dilakukan di NF ini dengan sebaik-baiknya. Perlakukan dia sebagaimana dia seperti ujian sebenarnya supaya bisa menghasilkan kemampuan maksimalnya. Karena standar tryout yang dilakukan sama NF itu adalah sebagaimana ujian sebenarnya. Mulai dari prosesnya, kualitas soalnya, sampai dengan proses penilaian yang ada di tryout itu. Nah, jadi kalau kita nggak punya data ini, agak susah untuk memberikan arahan kepada siswa untuk memilih jurusan yang tepat bagi dia. Karena nggak punya data kemampuan dia, gitu. Nah, terus kemudian, kalau kita pakai diagram yang lain, jadi kalau kita pakai diagram laba-laba ya, jaring laba-laba, ya kemampuan dia memang ada di situ. Dan dia bisa bersaing di jurusan yang memang adanya di situ. Dan akhirnya si Saza Fadila ini bisa diterima di FKUI tahun 2019 kemarin. Dan ini kita punya beberapa data dan banyak data yang seperti ini, gitu. Nah, ini beberapa data kita, siswa-siswa yang diterima di SBMPTN tahun 2019 waktu itu. Cukup banyak, lumayan gitu ya. Di ilmu gizi ada 35% siswa yang diterima di IPB. Begitupun di UI ada 30% ya dari daya tampung SBMPTN yang diterima. Dan itu berdasarkan data yang kita punya. Nah, yang menjadi masalah adalah karena tahun 2019 itu nilai real ya Bapak Ibu. Jadi biasanya siswa itu dia dalam memilih itu akan punya perhitungan karena dia punya data real. Yang agak susah ketika kita memberikan data tryout itu kadang siswa itu punya ekspektasi terlalu jauh gitu. Menganggap saya masih bisa Kak. Kalau seandainya yang dipilih adalah jurusan di atasnya sedikit atau 2 kelas di atasnya ya, atau jurusan pertama yang memang dia inginkan, jurusan kedua adalah jurusan yang memang real dengan kemampuannya, itu nggak masalah. Tapi kadang ada yang siswa sangat jauh kemampuannya, dia pilih itu. Nah, itu agak susah gitu. Nah, makanya di
karena ini waktunya masih cukup panjang, ya, sekitar 3 bulan atau 90 hari, maka yang harus dilakukan sama siswa untuk meningkatkan nilai UTBK dia, dalam hal ini nilai tryout dia, dan diharapkan nanti hasilnya di SBMPTN itu nilainya meningkat, ada beberapa hal. Yang pertama adalah, ini nggak mungkin bisa kalau siswa itu nggak punya kemampuan, gitu ya. Jadi siswa harus punya kemampuan dari mana? Ya, tentunya support dari orang tua, ya. Nanti saya kasih tahu bagi beberapa orang tua. Terus persiapan dari awal. Nah, sebenarnya udah Januari ini udah sangat mepet. Lalu ikuti program yang mendukung. Nah, nanti saya akan kasih beberapa informasi terkait apa saja fasilitas yang diberikan sama NF supaya siswa ini bisa meningkat kemampuannya. Nah, pertama ini, DNF sebenarnya sudah menyediakan strategi 4 kuadran bagi siswa berdasarkan analisa tim pendidikan NF dalam 5 tahun terakhir. Kira-kira bab-bab apa saja yang sering keluar, ya, terus kemudian dianggap mudah untuk dipelajari oleh siswa, ya, dan kemudian apa yang sering keluar dan sulit, jarang keluar dan mudah, jarang keluar dan sulit. Dengan analisa itu diharapkan siswa bisa lebih fokus dalam belajar, bisa lebih tertarget dalam belajar, gitu ya. Jadi nggak asal, karena kalau kita belajar seluruhnya, sedangkan dalam tes hanya 15 soal yang keluar, misalkan matematik gitu ya. Matematik dari kelas 10 sampai kelas 12 pasti itu ada puluhan bab ya yang ada. Tapi kemudian di hari H itu kemudian ada 15 soal saja. Kira-kira kemungkinan soal yang akan keluar itu seperti apa? Dan kita memberikan target dengan analisa 5 tahun terakhir kira-kira yang, atau bahkan kita punya data lebih dari itu, tapi kita selalu update. Kira-kira apa sih data yang, bab apa yang sering keluar, sehingga siswa itu bisa fokus dalam belajar. Maka biasanya NF punya problem set atau buku kumpulan soal, itu dominannya adalah kuadran 1, ya, yang 60% supaya siswa lebih fokus ke sana. Terus kemudian bukan soalnya ya, tapi babnya, ya. Lalu kemudian ada yang sisanya adalah 40%, yang jarang-jarang itu, yang jarang keluar gitu ya. Nah, tapi kalau orang siswa sudah punya kemampuan tinggi, biasanya dia akan ambil yang di atas itu, gitu. Yang jarang dan sulit atau yang jarang dan mudah. Tapi dia lebih fokus kepada hal-hal yang mudah untuk dilakukannya dulu. Nah, di sini NF juga sudah menyediakan namanya wali kelas virtual. Jadi ini fasilitas yang diberikan sama NF. Jadi udah full diberikan, tinggal siswanya mau atau tidak. Nah, nanti kalau dia masuk ke SIP itu adalah sistem informasi pendidikan yang NF-nya, siswa bisa masuk ke sini. Di sini ada monitoring kemampuan dia dan apa-apa saja yang bisa dipelajari. Contoh di sini ada hasil ujian. Hasil ujian ini meliputi TPM. TPM itu adalah tes pemantapan materi. Lalu kemudian ada kehadiran, ada video pembelajaran, yang PJJ semua ditaruh di sini. Jadi kalau dia nggak bisa ngikuti PJJ, maka ada recordnya, di situ dia bisa ulangi. Bahkan ada juga video pembelajaran mandiri yang bisa dia putar di situ. Lalu ada di sini fasilitas download semua materi yang ada di NF, yang dia bisa pelajari juga. Nah, kemudian ini contoh saja ya. TPM ini kan tes pemantapan materi ini dilakukan oleh siswa itu berdasarkan rentang waktu. Nah, TPM pertama dia misalkan dilakukan tanggal 1 Januari sampai tanggal 20 Januari. Kalau dia tidak melakukan atau dia tidak mengerjakan, maka dia akan kehilangan TPM 1 gitu. Nanti baru masuk tryout. Nanti TPM 2 ada jangka waktunya juga. Nanti dia tinggal kerjakan, nanti kemudian kalau misalkan tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 selesai itu sudah selesai, tidak bisa dikerjakan. Jadi kalau dia melewati batas waktu, maka dia tidak bisa mengerjakan itu, gitu ya. Dia lewat waktunya. Nah, maka ini yang perlu dipantau juga kepada anak-anak Bapak Ibu semua supaya dia bisa mengikuti semua program ini dengan baik dan kerjakan itu dengan serius, gitu. Terus kemudian ini contoh paling gampang nih, ada tes pemantapan materi. Misalkan ini TPM tahap 1 ya. IPS untuk IPS. Nah, dia bisa lihat hasilnya atau dia bisa download soalnya juga. Nah, kalau dia
nanti ada kerjakan soal gitu. Nanti ini belum bisa diakses yang tahap 2, karena apa? Karena ada waktunya. Misalkan ini tanggal 18 Januari sampai 27 Januari. Ini periodenya tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 13 Januari 2021. Nah, ketika dia sudah mengerjakan, nanti seperti ini modelnya. Ini kayak latihan kalau di NF, kalau di kelas disebutnya tes harian, tapi kita buat dalam bentuk online supaya siswa lebih bisa interaktif. Nah, terus kemudian nanti siswa ini bisa menjawab, ya, jadi bisa menjawab soalnya. Lalu kemudian, nanti bisa dilihat hasil ujiannya. Di beranda ini ada hasil ujian, ada tryout, ada TPM. Nah, dari sini nanti dia bisa evaluasi. Jadi hasilnya nggak cuma nilai, ya, tapi juga pertama ini raportnya. Nah, di sini ada poin partisipasinya. Jika siswa tidak pernah ikut, maka akan ada istilah-istilah di sini. Kusem istilahnya kurang semangat, artinya sangat rendah. Ya, nanti ada istilah-istilahnya kalau dia termasuk orang yang rajin dalam mengerjakan latihan-latihan, ya, dengan serius atau tidak. Nah, nanti di sini juga ada di bawahnya nih, ada hasilnya. Dan dia bisa klik hasilnya itu dengan rincian seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, di sini ada misalkan nomor 1, ya, jawabannya A, salah. Ini tentang apa? Penelitian sejarah, babnya pengantar sejarah. Di sini ada bab-babnya, di sini ada subbabnya. Ketika dia sudah banyak, misalkan kebijakan Hindu-Buddha di Indonesia, kebijakan politik awal dan seterusnya, ketika dia tahu bisa meneliti kira-kira bab apa yang belum dia kuasai dan bab mana yang sudah dia kuasai, itu bisa lebih tertarget dalam belajar, sehingga siswa nggak asal belajar saja, tapi dia punya targetan-targetan yang bisa dia lakukan, mana yang kira-kira belum dia kuasai, mana yang sudah dia kuasai. Nah, jadi ini semacam bahan evaluasi diri bagi siswa dan juga orang tua jika ingin bisa melihat ini, sampai mana kemampuan dia dan apa saja yang sudah dipelajari dan belum dipahami gitu. Nah, peran orang tua seperti apa? Nah, ini yang saya ingin kasih tahu Bapak Ibu semua, karena saya pernah banyak mengalami hal-hal yang seperti ini gitu ya. Yang pertama adalah cobalah berdiskusi dengan anak dan bukan sifatnya intervensi. Ketika saya memberikan konsultasi kepada siswa, ya, kenapa kamu pilih jurusan itu, sedangkan kemampuan kamu sangat rendah? Karena orang tua saya maunya ini, Kak, gitu. Mungkin Bapak punya kemauan, anak juga mungkin punya kemauan, tapi nanti dalam saat memilih jurusan, ketika kita pengen lulus ya dalam jurusan yang diinginkan, itu ada indikator lain yang namanya kemampuan. Karena siswa ketika memilih jurusan di satu PTN, dia akan bersaing dengan ratusan ribu orang untuk bisa memperebutkannya. Nah, jadi kalau seandainya siswa itu pengen jurusan yang seperti FK misalkan, maka perlu dikasih tahu bahwa yang harus dilakukan sama siswa adalah usaha yang maksimal. Karena FK itu minimal, ya kalau mau aman nilainya sekitar 700-an dalam nilai nasional di tryout-nya, gitu ya. Kalau di jurusan-jurusan tertentu 700 itu sudah sangat tinggi, tapi di FK 700 itu juga persaingannya sangat ketat gitu. Kalau 600, FK 600 misalkan bisa, tapi memilihnya bukan di PTN-PTN favorit UI, UGM, itu udah susah untuk masuk FK di PTN itu. Dia bisa mengambil PTN yang lebih rendah lagi, misalkan kayak Untirta yang baru misalkan. Atau bahkan di UPN yang baru saja, karena dia letaknya di Jakarta, itu dia nilainya sudah nilai 700-an gitu. Karena banyak orang yang dia nggak boleh keluar kota, dia pilihnya di Jakarta, dan UPN salah satunya gitu ya. Perlunya mencari informasi agar lebih terbuka. Jadi cobalah untuk mencari informasi terutama seputar jurusan bagi Bapak Ibu yang masih belum mengetahui ada alternatif lain, misalkan jurusan-jurusan yang memang punya peluang gitu. Bahkan waktu itu ada diskusi dengan anak, orang tuanya tidak setuju karena mungkin tidak paham tentang jurusan tersebut. Anaknya mau masuk jurusan ilmu pertanahan gitu, jurusan ilmu pertanahan, tapi orang tuanya melarang ya, karena mungkin ada ekspektasi lain dari orang tuanya. Nah, hal-hal kayak gini itu perlu didiskusikan sejak saat ini dengan anak Bapak Ibu, supaya nanti ketika memilih, Bapak Ibu tahu kenapa alasan anak itu memilih jurusan itu, lalu kemudian
memang dia punya minat ke sana, tekadnya seperti itu, ya, nanti kita baru berbicara tentang peluang dia dengan kemampuan yang dia miliki di tryout yang ada di NF. Terus kemudian ketahui kemampuan, minat, dan bakat anak. Silakan nanti kalau untuk minat bakat, Bapak Ibu bisa gali di lembaga lain ya yang memang dia concern untuk minat, tapi kalau enggak bisa juga ditelusuri dengan pertanyaan-pertanyaan kepada anak ya, dia minatnya kemana dan seterusnya. Nah, baik, mungkin ini yang saya sampaikan sementara. Nanti kalau mungkin ada diskusi dari Bapak Ibu silahkan saja, tapi kita serahkan dulu ke Mas Reddy ya untuk melanjutkan. Tapi sebelum saya tutup, ada satu kasus menarik di sini. Saya mau sampaikan ke Bapak Ibu. Pak Roni, punten ke unmute, ke mute. Oke, kedengaran Pak? Sudah masuk Pak. Punten bisa Oke, baik. diulang ya Pak ya? Ya baik, dari sini ya. Dari awal tadi yang kasus. Iya, ini kasus. Oke. Baik, ini ada kasus menarik yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan teknologi geologi pilihan siswa yang dia sama pilihannya, terus kemudian yang diterima dua-duanya diterima ya, tapi di pilihan 1 sama di pilihan 2. Di Zafran ini diterima di teknik geologi 4, sedangkan Aiman diterima di teknik geologi UPN Yogyakarta. Padahal nilai Aiman ya, secara rata-rata lebih tinggi sedikit dibandingkan Zafran, lebih tinggi sedikit. Tapi karena yang diambil, mungkin ya, ini analisa kita ya, mungkin karena yang diambil jurusan teknik geologi, maka dan di sini nilai IPA-nya Aiman 439, sedangkan Zafran 689, dan nilainya Aiman ini 439 ini kalau nggak salah waktu ada datanya itu kan ada rata-ratanya, rata-rata peserta ya, sepertinya dia di bawah rata-rata ya peserta yang lain. Nah, sehingga kenapa Zafran ini bisa diterima di teknik geologi Unpad. Artinya subtes ini mempengaruhi ketika dia sudah masuk dalam kategori orang-orang yang memang punya nilai yang sesuai di jurusan tersebut. Jadi yang diterima justru si Zafran gitu. Sedangkan Aiman di pilihan kedua diterima di teknik geologi UPN Yogyakarta. Jadi kalau tidak salah itu bedanya sekitar koma gitu ya. Koma sekian di rata-ratanya gitu. Nanti bisa dianalisa. Walaupun fisikanya mendapat Zafran 568, tapi dia nilainya itu di atas rata-rata juga. Zafran ini di atas rata-rata untuk fisikanya. Nah, ini mungkin hanya satu kasus aja ya yang bisa buat pelajaran bersama gitu. Mungkin itu Pak Reddy, silakan saya serahkan lagi ke Pak Reddy. Selanjutnya, karena tadi sudah beberapa disampaikan oleh Pak Roni juga dan sudah terdapat di slide, kita langsung ke sesi tanya jawab aja gitu Pak. Gimana Pak Roni? Oh iya, boleh Pak, silakan Pak. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita udah buka juga di kolom chat, dan kesesuaian antara nilai TONF dengan nilai UTBK. Ini seperti itu Pak. Gimana Pak? Itu.
bagaimana kesesuaian. Suara saya masuk, Pak? Putus-putus, bentar, Pak. Iya, silakan Pak Redi, coba. Yang mana Pak Redi? Oke. Halo, masuk, Pak. Iya. Suara, iya, coba yang mana? Halo, Pak Roni. Iya. Saya agak... Suara saya terdengar jelas. Buka chat kolom komentar. Mungkin kalau suara saya tidak terdengar, ada di situ. Bisa dilihat dari orang tuanya Aditya Dava. Dari orang tuanya Dianita. Bisa cari ya. Oke, baik. Ini pertanyaannya. Selama ini bagaimana kesesuaian antara nilai tryout NF dengan nilai UTBK? Itu ya. Baik. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di slide yang saya sampaikan terkait dengan data-data siswa yang mengikuti tryout DNF dengan UTBK gitu. Dari data yang kita lihat, memang ketika dia mengikuti tryout itu rata-rata memang agak di UTBK itu mereka mengalami kenaikan nilainya sedikit gitu, rata-rata seperti itu. Dan ini yang jadi patokan kita dalam memberikan arahan kepada siswa untuk memilih prodi di SBMPTN. Dengan catatan, siswa itu melakukan tryout dengan benar. Artinya memperlakukan tryout itu dengan sebenarnya, gitu ya. Dia serius mengerjakannya, dia tidak menyontek, ya, atau dia tidak browsing di internet untuk mendapatkan jawaban. Maka nanti hasilnya akan tidak jauh dari tryout yang dia lakukan. Jadi itu adalah hasil dari tryout yang dilakukan di Nurul Fikri dengan nilai UTBK yang dia terima di sebenarnya, gitu. Itu Pak Redi. Oke, siap. Pak Roni, suara saya sudah jelas belum? Sudah jelas. Oke, lanjut ya, Pak, untuk pertanyaan kedua. Minta penjelasan BOP berkeadilan dan BOP dari orang tuanya Mahran Rahmani. Masuk, Pak, suara saya. Suaranya putus-putus ya, Pak? Sinyal saya jelek kali ya? Halo, rekan. Coba, Pak. Mungkin bisa langsung dibaca aja, Pak Roni, untuk di kolom chatnya. Oke, baik. Yang mana nih? Yang mana nih? Dijawab. Kalau misalnya suara saya masih tidak terdengar. Ya. Bagaimana kalau dibuat WA grup orang tua siswa NF untuk share informasi penting? Ini kan bisa difasilitasi sama Mas Redi. Yang kedua, apakah NF punya data passing grade UTBK, tiap PTN dan Prodi tahun 2020 untuk bahan memilih Prodi dan PTN berdasarkan kemampuan dari hasil tryout? Ya, untuk ini kita sudah include ya Bapak Ibu ke hasil tryout siswa. Jadi ketika siswa memilih jurusan tertentu,
maka dia bisa punya peluang lulus atau tidak. Kemudian kalau tidak lulus, dia direkomendasikan prodi-prodi lain di bawahnya, di kelas-kelas yang ada di bawahnya itu. Jadi nggak usah pilih lagi ya. Istilah kita bukan passing grade tapi MBPJ ya, matriks bantu pemilihan jurusan. Jadi siswa langsung bisa dapat informasi jurusan-jurusan apa saja yang dengan analisa kita yang punya peluang untuk bisa lulus gitu. Kalau seandainya pilihan dia di tryout itu tidak memenuhi. Terus ini ada lagi, tolong untuk maaf Kak, saya agak terlambat join. Bisa minta tolong share materi Zoom ini? Terima kasih. Baik, nanti bisa disampaikan. Materi sudah record, nanti bisa diakses. Iya Bapak Ibu, oke. Nanti sudah bisa diakses Bapak Ibu materinya. Untuk tryout biasanya diberikan waktu 3 hari dan bisa dikerjakan dalam 2 kesempatan TKA dan TPS. Oh, iya. Jadi kita pakainya blocking time ya Bu. Jadi ketika siswa itu mengerjakan soal, otomatis waktunya berjalan. Jadi kalau dia tinggal, maka nanti dia akan habis waktunya, maka dia tidak bisa mengerjakan. Jadi ada waktu yang diberikan sebagaimana yang diberikan sama SBMPTN juga. Oke, terus kemudian ada lagi pertanyaannya. Iya, ini kan tadi ada pertanyaan. Untuk tryout biasanya diberikan waktu 3 hari dan bisa dikerjakan dalam 2 kesempatan TK dan TPS. Apakah hal ini tetap dapat menjadi acuan ataukah sebaiknya pengerjaan tryout dilakukan dalam 1 hari kesempatan seperti halnya UTBK? Idealnya memang dalam 1 hari kesempatan, tapi proses yang dilakukan itu sudah standar. Artinya siswa diberikan waktu blocking time. Jadi ketika dia mengerjakan matematik misalkan, itu ada waktu yang disediakan. Ketika waktu sudah habis, otomatis dia tidak bisa dikerjakan lagi. Gitu. Jadi pada saat itu memang siswa dalam waktunya itu sesuai. Tapi dalam kondisinya ya idealnya memang seperti UTBK gitu ya. Dia mengerjakan lalu kemudian istirahat beberapa menit nanti mengerjakan lagi. Ya. Nah, sebenarnya memberikan keleluasaan kepada siswa supaya mereka ideal dalam tanda kutip kapan dia bisa mengerjakannya, maka diberikan waktu seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya biasanya kita menyuruh siswa datang ke lokasi, lalu dia kerjakan di lokasi. Ya. Nanti ada istirahatnya, lalu kemudian masuk lagi. Gitu. Nah, karena sekarang masa pandemi, maka kita berikan fasilitas seperti itu. Tryout yang kemarin tanggal 15 sampai 17 Januari termasuk tryout yang keberapa? Apakah sudah termasuk bisa dianalisa? Iya. Kemarin baru tryout pertama untuk semester 2, Bapak. Ya. Atau Ibu. Jadi tanggal 15-17 itu kemarin adalah tryout yang pertama untuk semester 2. Tapi tryout yang sebelumnya, ya, semester 1 juga sudah ada. 2 kali kalau tidak salah tryoutnya. Nah, idealnya kita punya data semakin banyak semakin baik gitu. Nah, maka kita bisa membuat analisa kalau ada 5 data atau 4 data yang kita lihat fluktuatifnya kemampuan dia itu ada di mana gitu ya. Mana yang lebih besar bobotnya TPS atau TKA? Waktu saya mengikuti seminarnya tahun 2019, itu TPS memang lebih besar dibandingkan TKA. Dan saya belum dapat informasi lagi, untuk di tahun ini tidak ada ralat terkait dengan bobot itu ya. Tapi bobotnya berapa itu dirahasiakan oleh pihak universitas, pihak RPTMPT atau panitia penyelenggara. Jadi TPS lebih besar sedikit dibandingkan TKA, itu pernyataannya. Oke, hasil tryout bisa dilihat di mana? Di akun siswanya. Atau Bapak Ibu bisa masuk ke SIP orang tua. Ya, SIP orang tuanya. Nanti masuk dengan SIP orang tua. Kalau daftar Poltekkes dan SNPTN apakah bisa? Terus kalau diterima kedua-duanya apa bisa milih salah satu? Oke, tahun ini agak unik ya. Di SNMPTN itu ada beberapa politeknik yang mengikuti jalur SNMPTN tapi diploma 4 Bapak Ibu. Jadi
untuk jalur SNPTN, untuk Politeknik yang hanya bisa dipilih diploma 4. Untuk jalur D3-nya, itu SNMPN namanya. Jadi beda ya, ada SNMPTN, ada SNMPN. Kalau SNMPTN itu semuanya S1 dan diploma 4. Kalau SNMPN itu D3, gitu ya. Nah, terus kalau diterima kedua-duanya apa bisa milih salah satunya? Nah, sekarang mereka sudah melakukan kerjasama. Jadi bisa diikuti semuanya, tapi kalau diterima di SNMPTN maka dia tidak bisa diikutkan di SNMPN, gitu. Nah, jadi kalau SNMPN nanti tergantung sekolahnya. Silakan tanyakan kepada pihak sekolah untuk SNMPN, gitu. Prosesnya itu pasti tahu sekolahnya. Terus apakah orang tua bisa akses SIP anak? Bisa. Silahkan akses, minta aja nomor ID NF-nya sama password-nya kepada anaknya. Nanti bisa masuk SIP anak ya. Tulis aja nanti di webnya SIP Nurul Fikri, nanti keluar hasilnya. Bagaimana peluang SNMPTN lintas jurusan? Nah, peluang pilihan kedua apakah dimungkinkan dalam SNMPTN? Oke, ini pertanyaan SNMPTN ya. Untuk SNMPTN, lintas jurusan tidak masalah. Panitia hanya menyatakan bahwa disarankan tidak lintas jurusan. Ya, bukan nggak boleh ya Bapak Ibu, disarankan tidak lintas jurusan. Nah, tapi kalau lintas jurusan tidak masalah, asal tidak bertentangan dengan aturan yang ada di PTN masing-masing. Makanya nanti sebelum memilih, siswa diharapkan juga baca aturan yang ada di PTN tersebut. Gitu. Contoh misalkan IPB itu pasti dari IPA, nggak mungkin dari IPS. Jadi nggak bisa dari IPS. Nah, itu adalah aturan-aturan yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Gitu. Jadi siswa diharapkan untuk baca itu. Kalau sejarahnya di sekolahnya ada kakak kelasnya yang lintas jurusan dan diterima di PTN tersebut, dan dia milih jurusan yang sama, kemungkinan peluangnya besar. Asalkan nilainya sama dengan alumni-nya sebelumnya, gitu ya, dan ada data alumni yang memang terima sebelumnya. Atau nilainya memang tinggi dan sekolahnya bagus, gitu ya, dia bisa diterima di situ. Gitu. Lalu peluang pilihan kedua, apakah dimungkinkan dalam SNMPTN? Oke, di SNMPTN, menurut data yang kita punya, ada beberapa siswa memang yang diterima di pilihan kedua. Tapi kebanyakan di PTN-PTN yang berada di daerah timur ya, yang peminatnya sedikit, kalau di PTN-PTN yang favorit itu jarang sekali yang diterima di pilihan kedua gitu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu menyarankan siswanya, ya lebih baik di SNPTN itu pilihan pertama lah yang diutamakan gitu. Karena terutama yang kayak UI, ITB, IPB ya, bahkan IPB menyatakan sendiri dia tidak akan memproses di pilihan yang kedua. Nah, itu berarti dia sudah banyak dapat calon mahasiswa pada pilihan pertama itu udah banyak banget yang mau diolah. Jadi bukan nggak mau dikeduain, kayak UI, ITB, UGM itu nggak mungkin dia kehilangan calon-calon siswa terbaiknya di pilihan pertamanya itu. Gitu. Jadi makanya itu yang, nah kalau di timur, data yang kita terima di timur ya, itu justru mereka kekurangan siswa-siswa, calon mahasiswa. Makanya di timur itu banyak. Nah dari data sekitar 25% mungkin yang diterima di pilihan kedua. Ya, berarti kan sekitar 75% rata-rata diterima di pilihan pertama. Berbeda ceritanya kalau di SBMPTN. Di SBMPTN itu instrumennya cuma satu, yaitu nilai. Kecuali kalau dia pilih jurusan yang seni dan olahraga, itu ada namanya portofolio. Nah, itu harus ada portofolionya. Kalau misalkan di SBMPTN nilainya tinggi, peluang dia untuk diterima di pilihan kedua juga besar. Karena kalau nilainya tinggi, maka dia akan menggeser orang-orang yang nilainya rendah gitu di pilihan. Walaupun dia pilihan pertama, dia pilihan kedua, nilai dia tinggi di pilihan pertama nggak diterima, terus dipindahkan ke pilihan kedua, maka dia bisa menggeser orang-orang yang ada di pilihan pertama. Ya, jadi seperti itu. Jadi SBMPTN itu instrumennya adalah nilai atau kemampuan diri individu tersebut. Tapi kalau SNPTN itu banyak instrumen yang lain gitu. Jadi mulai dari sekolahnya, prestasinya, alumninya, ya. Peringkat paralel dia, saingan dia di sekolahnya siapa saja. Nah itu banyak instrumen yang dijadikan pertimbangan. Terus kemudian apabila diterima di SBMPTN pilihan kedua, apakah masih bisa ngikut tes jalur mandiri? Oke. Baik diterima di pilihan SBMPTN pertama atau kedua, ya, jalur mandiri itu
biasanya kebijakannya masing-masing universitas. Contoh gini, kalau dia diterima di UI, ya, terus dia ikut SIMAK UI, itu biasanya UI nggak rekomendasi, gitu ya, nggak akan diterima, karena dia diterima melalui jalur SBMPTN atau SNPTN. Tapi kalau dia diterima di karena kan UI melakukan SIMAK, ya, atau SIMAK UI itu dia mandiri, tes mandiri, biasanya dia nggak pakai nilai UTBK. Ya. Tahun lalu juga dia nggak pakai nilai UTBK. Jadi ketika dia diterima di PTN lain, terus dia ikut SIMAK, terus diterima di UI itu biasanya terjadi karena yang namanya panitia mandiri itu panitia lokal masing-masing universitas. Tapi kalau SBMPTN dan SNPTN dia terintegrasi semua, gitu ya, sama satu panitia itu, gitu, didistribusi datanya. Nah, kalau mandiri bisa saja, ya, tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Kak, kalau daftar manajemen IPB dari IPA bisa, ya, karena IPB itu IPA, ya, bukan IPS, gitu. Jadi manajemen IPB ya IPA. Kalau dari IPS ya dia tesnya IPA berarti kalau di SBMPTN. Jika ikut SNPTN namun tidak lolos masih bisa ikut jalur lain, bisa. Yang tidak bisa ikut SBMPTN adalah jika dia lulus di jalur SNPTN, diterima di PTN melalui jalur SNPTN, dia tidak bisa mengikuti jalur SBMPTN. Sebelum ikut ujian mandiri, apakah sudah keluar nilai UTBK? Ya, biasanya sudah keluar nilai UTBK-nya. Jadi sudah dapat sertifikatnya. Nah, tapi tergantung PTN mana ya, karena ujian mandiri itu pelaksanaannya berbeda-beda antara setiap perguruan tinggi. Jadi nggak sama. Ya. Jadi nanti bisa dilihat perguruan tinggi A dilaksanakannya kapan, perguruan tinggi B ujian mandirinya kapan gitu. Jadi harus sering-sering update. Apakah NF memberikan tips dan trik cepat dan tepat dalam menyelesaikan soal? Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan. Jadi NF tidak menyarankan untuk tips, trik cepat dan tepat dalam menyelesaikan soal. Kita berkutat dalam strategi yang tadi saya sampaikan. Disebutnya strategi 4 kuadran, gitu ya. Kalau tips, trik cepat dan tepat itu kan kayak hafalan ya Bapak Ibu. Jadi kita menyarankan tetap siswa itu belajar dengan rekomendasi bab-bab yang memang sering keluar dan yang jarang keluar atau sering keluar dan mudah dan seterusnya. Jadi kita fokusnya di sana dengan fasilitas yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu anak saya baru masuk ke semester 2, berarti berapa kali dia melaksanakan? 5. Ya, kemungkinan yang bisa direkomendasi jadi nilai itu 5. 5 Mah Zulfiah, anaknya bisa mendapatkan 5 nilai tryout. Ya, asalkan dia mengikuti semuanya. Gitu. Usahakan pas tryout ini jangan ditinggalkan, karena itu sebagai data kemampuan siswa untuk memilih perguruan tinggi. Apakah siswa juga diberitahu informasi yang tadi dipaparkan, karena sebaiknya siswa juga mengetahui agar mereka lebih siap ke depannya. Terima kasih. Iya, disampaikan kepada siswa juga. PTN mana saja yang bisa dijadikan pilihan kedua untuk SBMPTN? Nah, untuk SBMPTN tergantung pilihan pertamanya Bapak Ibu. Jadi pilihan pertamanya apa, baru kemudian pilihan keduanya. Jadi semua bisa dijadikan pilihan kedua, tapi pilihan pertamanya apa? Kalau pilihan pertamanya misalkan FKUI ya, berarti pilihan keduanya kan harus lebih rendah dari FKUI. Kalau pilihan keduanya pertamanya itu adalah manajemen IPB, berarti kan yang keduanya harus lebih rendah dari manajemen IPB. Jadi tergantung pilihan pertamanya apa, gitu ya. Kalau manajemen IPB yang pertama, FKUI yang kedua itu nggak pas. Kenapa? Karena tentunya FK lebih tinggi dibandingkan manajemen IPB, gitu. Nah, pengalaman saya tahun 2019 kemarin ada siswa yang dia milih pertama FKUPN, kedua manajemen IPB, justru diterima di pilihan kedua di manajemen IPB, gitu ya. Jadi pilihan kedua itu di SBMPTN sangat menentukan juga. Bahkan waktu saya rekomendasikan siswa banyak justru yang diterima di pilihan yang keduanya. Gitu. Terus untuk TPM mohon lebih disosialisasikan lagi ke anak karena anak saya juga lupa kalau ada ini biar mereka bisa lebih banyak berlatih. Baik, terima kasih. Ibu masukannya itu saya sampaikan ke staf. Passing grade di teknik lingkungan UI seperti apa ya Kak? Ya Pak, mohon infonya. Baik, nanti bisa dilihat kalau seandainya ini Ibu Aditya Dava ya, nanti bisa siswanya boleh milih pas lagi tryout pilih aja di lingkungan UI misalkan. Teknik lingkungan UI, karena kita nggak bisa mempublish ya.
karena banyak juga yang menggunakan rekomendasi kita ya di luar NF ya. Jadi kita hanya bisa mengakses melalui akun masing-masing siswa. Pas lagi tryout dia pilih teknik lingkungan UI. Nah, nanti bisa keluar hasilnya. Jurusan apa di bawah teknik lingkungan UI, nanti di bawahnya juga ada rekomendasinya jurusan apa aja gitu. Tapi kalau nanti untuk lebih dalamnya boleh konsultasi kalau kita sudah punya datanya. Sistem penilaian UTBK. Oke, sistem penilaian UTBK adalah tadi sudah saya sampaikan item respon teori. Jadi sistem penilaiannya tidak ada minus ya. Jadi semuanya bisa diisi, tidak ada penalti gitu ya. Dia berdasarkan bobot kualitas soal. Gitu. Ini kalau dijelaskan panjang, nanti Bapak Ibu atau Ibu Fahma bisa searching di YouTube-nya Nurul Fikri ya, Bimbel Nurul Fikri. Nanti di situ ada penjelasan tentang sistem penilaian UTBK SBMPTN. Nah, di situ dijelaskan sangat panjang oleh ahli kita Bapak Arif ya, terkait dengan bagaimana sistem penilaiannya ya. Bagaimana cara mendapatkan username dan password wali murid untuk akses SIPNF. Nanti bisa Ibu hubungi Kak Regi atau Bapak Ibu ada di lokasi kan terhubung dengan staf ya. Nanti bisa tanyakan ke stafnya ya. Ada grup WhatsApp orang tua atau tanyakan ke stafnya, nanti akan dikasih. Untuk info Poltek untuk jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Oke. Untuk Poltek, baik Ibu Rina, untuk Poltek itu dia ikut SNMPTN sebagian, ada yang ikut SNMPTN ya. Tapi yang ditawarkan di jalur SNMPTN itu adalah program diploma 4. Jadi program diploma 4. Sedangkan untuk jalur untuk program diploma 3 itu ditawarkan di SNMPN ya. Kalau di SBMPTN juga sama. Jadi di SBMPTN Politeknik itu diploma 4 yang ditawarkan gitu ya. Diploma 4 setara dengan S1 ya. Untuk D3-nya ada di jalur mandirinya masing-masing Politeknik gitu. Nah, nanti bisa dibuka lagi di webnya. Kalau lolos PPKB UI apakah masih bisa ikut UTBK? Saran saya karena UTBK itu masih bisa sih, karena PPKB UI itu adalah jalur undangan mandirinya UI. Ya, jadi nggak terintegrasi dengan jalur UTBK SBMPTN gitu. Jadi masih boleh ikut gitu, masih bisa ikut. Tapi kalau milih UI, ya pasti UI punya data siswa itu dong gitu. Jadi sayang saja kalau misalkan dia milihnya UI gitu. Jika berhalangan pada tryout yang lalu, mohon bisa dibantu supaya diadakan tryout susulan atau yang lain supaya dapat dilihat kemampuan anak dengan lebih akurat. Iya, kalau yang sudah berlalu, kita sudah pakai spare waktu gitu. Jadi siswa tidak bisa mengikuti yang sudah lewat. Nah, diusahakan tryout yang selanjutnya saja Pak Aris. Jadi tryoutnya masih ada 4 tryout. Jadi sebenarnya dengan 3 tryout atau 3 tryout saja kita bisa tahu ya kemampuan siswa stabilnya kayak gimana. Asalkan dia mengerjakan tadi, penekanannya dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau dia dengan baik, nggak nyontek gitu ya, terus dia memang kondisinya fit pada saat mengerjakan, maka dia akan bisa kelihatan kemampuannya. Terus tentang persentase yang ada di kolom passing grade tadi, persentase. Bukan passing grade tadi ya Bapak Ibu, itu yang saya kasih kolom itu adalah kolom kelulusan siswa gitu. NF di PTN-PTN yang tadi saya sebutkan. Psikologi UI apakah IPA atau IPS? Karena anak saya jurusan IPA dan apakah ada peluangnya? Ya. Kalau tidak salah psikologi UI itu IPS ya. Nanti bisa dilihat lagi yang IPA itu adanya di Unpad kalau tidak salah, ada 10 PTN yang dia IPA gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat. Apakah ada peluangnya? Peluangnya bisa dilihat kalau sudah ada data nilainya ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat data nilainya dia selama tryout gitu. Berapa pilihan prodi di SBMPTN? 2 prodi. Pilihan prodi ya,
Ini Ibu Dini Tria, pilihan prodi di SBMPTN 2021 itu 2. Ya, boleh di 1 PTN, boleh di 2 PTN. Kalau di 2 PTN berarti 1 prodi di PTN A, 1 prodi di PTN B. Dari Ibu Ani, kebetulan dia dari SMK jurusan BPKB, ya. BKP, ingin masuk ke NJ Teknik Sipil, pilihan pertama dan kedua unsur Teknik Sipil. Apakah ada peluang ikut lewat jalur SNPTN? Ya, pertama untuk lewat jalur SNPTN dia harus siswa yang eligible dulu. Dia memang masuk di dalam urutan. Yang kedua, saran saya kalau untuk SMK lebih baik pilih yang sesuai dengan jalurnya dia di SMK. Ya, sesuai kalau dia informatika ya maka pilih-pilih jurusan yang informatika. Ya. Kalau seandainya dia milih jurusan yang di informatika, pilihlah jurusan dan PTN yang memang alumni pernah masuk di sana. Itu lebih peluangnya lebih besar lagi karena PTN itu punya indeks sekolah yang masuk ke mereka. Jadi mereka juga ngelihat itu track record dari si alumni tersebut gitu. Pilihan prodi bisa lintas wilayah. Bisa lintas wilayah. Kalau di SBMPTN bisa. SBMPTN. Kalau di SNPTN boleh syaratnya 1 harus ada di provinsinya dia kalau miliknya 2 prodi. Tapi kalau pilihannya 1, dia boleh di mana saja. Gitu. Boleh di mana saja. Kalau di SNMPTN, kalau di SBMPTN boleh tidak ada lintas wilayah, batasan wilayah. Bagaimana strategi yang diberikan untuk peserta didik dari SMK? Mengingat untuk SMK agak berbeda dengan SMA. Dan apakah anak SMK bisa mendapatkan bimbingan jika tidak lolos di SBMPTN dan mau mengikuti jalur mandiri terima kasih? Oke. Untuk SMK, nah ini kenapa keluar ada rumus 4 kuadran ini? Ini sebenarnya adalah cara NF ya untuk memberikan layanan terbaik kepada siswa. Karena yang masuk ke NF itu adalah dari siswa yang biasa-biasa, dari siswa yang luar biasa, dari SMK, dari MA, SMA dan seterusnya. Karena beragam, maka NF memberikan pembelajaran yang punya strategi 4 kuadran. Jadi siswa bisa memilih pembelajaran yang kira-kira cocok buat dia yang mana dulu. Nah, maka kita sarankan kuadran 1 dulu. Jadi seperti dokter, ketika datang pasien, ada pasien yang batuk sama pasien yang jantung, pasti treatmentnya beda. Maka strategi 4 kuadran ini sebenarnya treatment yang mau diberikan kepada siswa yang berbeda sekolah gitu. Ketika dia baru dari SMK, maka dia harus berkutat dengan kuadran 1 dulu aja. Jadi semua bab-bab yang ada di kuadran 1 yang kita analisa itu lebih mudah dikuasai, maka dia kuasai itu dulu gitu. Nah, jadi itu salah satu treatmentnya. Dengan tadi bantuan fasilitas wali kelas virtual yang sudah kita sediakan, tinggal di pakai sarana itu, insya Allah bisa. Kita punya pengalaman anak SMK, ya, SMK Tangerang itu diterima di psikologi UI, gitu ya, lewat jalur SBMPTN. Ada kita pengalaman juga siswa Padang yang dia dari IPA lalu ke IPS, dia mau ngambil akuntansi UI, dia banting setir, dia pilih IPS dalam waktu kurang lebih 2 bulan ketika itu persiapannya, dia diterima di FKUI. Ya. Syaratnya 1, dia harus selesaikan semua sarana yang kita kasih kepada dia, gitu, supaya kemampuannya bisa meningkat. Tapi kalau udah mepet-mepet, ya, kalau kebetulan dia punya kemampuan di atas rata-rata, gitu. Jadi ketika 2 bulan sekarangnya dia cepat untuk menguasai itu. Nah, kalau kemampuan siswanya lemah, motivasinya juga lemah, ya agak berat untuk bisa mendapatkan itu. Terus, bisakah membuat simulasi untuk penjurusan prodi antara PTN grade 1 dan PTN grade 2 saat SBMPTN? Oke, nanti mungkin ada sesi yang lain ya. Kita bisa bikin 1 buah simulasi ya. Kalau sudah datanya ada, nanti saya kasih simulasi. Sebenarnya tadi saya data itu juga bagian dari simulasi sebenarnya. Untuk mengetahui ini data siswa segini nilainya, baiknya pilihnya di mana. Gitu. Lalu untuk kedinasan, apakah NF juga memberikan informasi ke anak-anak dan tips dan triknya? Kalau untuk kedinasan karena terlalu banyak, kita tidak bisa memfasilitasi semuanya. Kita hanya bisa memberikan bantuan untuk layanan persiapan mereka dalam belajar untuk menghadapinya aja. Gitu. Kalau informasi bisa diakses Bapak Ibu yang ada di web masing-masing, ya. Karena banyak banget untuk kedinasan. Kecuali kalau yang dia ikut dalam program SBMPTN, ya, kayak STAN, mungkin nanti kita bisa kasih informasinya. Kalau sarjana terapan itu gimana ya, Mama Fitri? Ya, maksudnya gimana nih? Maksudnya jalur masuknya atau bagaimana? Kalau jalur masuknya tadi saya sudah jelaskan, sarjana terapan itu maksudnya diploma 4, D4.
Jadi gelarnya nanti Sarjana Sains Terapan ya. Maka dia adanya di Politeknik biasanya gitu. Untuk SBMPTN dapat lintas wilayah, misalnya satu Jakarta bisa. Untuk SBMPTN bisa. Apa bisa melakukan bimbingan pada anak yang tidak mau meneruskan kuliah pada tahun ini untuk memanfaatkan momen? Bisa. Kita punya layanan namanya Ronin bagi siswa-siswa yang tidak lulus tahun lalu ya, atau tahun lalu nggak kuliah, dia mau ikut persiapan lagi tahun ini. Nah, itu ada namanya kelas Ronin di Bogor, ada di NF Pakledang gitu ya. Jadi bisa menghubungi Nurul Fikri Pakledang. Anak saya SMK DPIB. Untuk jalur SNMPTN beberapa PT tidak menerima dari SMK, mohon tunjuk. Iya, memang ada beberapa syarat. Misalkan PTN tertentu dia tidak menerima dari SMK, atau jurusan tertentu dia tidak menerima dari SMK. Contohnya FK tidak menerima dari SMK, ya. Dia menerima dan dia hanya menerima dari SMA IPA, IPS juga nggak menerima, gitu. Jadi saran saya tadi SMK itu lebih baik pilih jurusan yang memang sesuai dengan prodi dia yang ada di SMK-nya. Nah, karena dia masuk SMK sudah ada jurusannya, pasti kan dulu sebelum dia milih, dia sudah punya keinginan meneruskan di situ ya. Tapi seiring dengan waktu banyak anak SMK itu, dia justru lintas minat. Nah, untuk di SNMPTN itu agak berat untuk diterima. Tapi kalau jurusannya milihnya di SBMPTN, peluangnya mungkin bisa ada. Tapi untuk jurusan tertentu di SBMPTN tidak bisa masuk jalur, tidak bisa masuk dari siswa SMK. Tadi yang saya bilang, kayak kedokteran itu nggak bisa dari SMK. Terus kemudian, banyak banget ini. Jurusan mana yang lebih tinggi untuk Computer Science UI atau IPB? Yang mana yang dijadikan pilihan pertamanya? Oke, ini berat jawabnya. Sebenarnya UI dan IPB jurusan komputer sama-sama tinggi ya Bapak Ibu. Itu selevel, ya. Nanti kita bisa analisa lagi. Kalau seandainya, halo, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Pak, cuman ya kurang stabil. Masih kedengeran? Masih Pak. Oh ya, oke, saya nggak stabil nih. Oke, ini, jadi Sains UI sama IPB itu hampir sama-sama universitas yang sama-sama apa namanya favorit ya, jurusan juga sama-sama favorit ya. Nanti kita bisa analisa kalau kita sudah punya datanya. Minimal rata-rata nilai FKG UI dan UNPAD berapa? Wah, ini udah masuk ke teknis ya. Kalau FK itu rata-rata 650 sampai dengan Halo, Pak Roni. Di sini nge-freeze, Pak. Memberikan data untuk... Halo, Pak? Masih kedengeran? Masih, Pak. Cuman tadi nge-freeze sebentar. Oh, ya. Oke. Ini sampai jam berapa, Pak, ya? Setengah 12, Pak. Jadi 7 menit lagi berarti. Oke, ini banyak banget pertanyaan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau nanti nggak bisa terjawab pertanyaannya. Semoga nanti bisa konsultasi di lain waktu ya. Nah, terus kemudian mohon info untuk nilai masuk stay ITB dan ITS yang data dari NF. Waduh, ini udah teknis banget. Oke, nanti saya sampaikan lain waktu aja ya. Saya lihat hasil tryout 1 anak saya jika ada keterangan minus. Oke. Lulus minus 36, itu artinya apa ya? Keterangan lulus minus 36. Dan bagaimana cara biar hasil tryout bisa meningkat? Karena anak saya dari Smakbo jadi perlu menyesuaikan dengan beberapa mapel. Tadi sudah saya jelaskan untuk anak SMK. Kalau ada minus 36 itu artinya dia kurang, itu pendekatan soal ya Bu. Kurang 36 soal lagi gitu. Jadi itu adalah minus soal. Nanti perlu dilihat dulu karena ada 2 bentuk. Ada yang minus soal. Saya lupa yang di aplikasi itu minus soal atau minus poin. Ya, nanti bisa saya konfirmasi lagi nanti. Maksudnya tahun ini ikut bimbingan di NF, maksudnya tahun ini juga ikut kuliah tanpa menunda tahun depan. Iya, bisa. Silahkan ada di NF ada kelas Ronin.
Mohon maaf, apakah ada rincian materi untuk 4 kuadran tadi Kak? Ada, silakan nanti tanyakan ke staf yang ada di lokasi, untuk siswanya boleh tanya, atau ke guru bidang studi masing-masing. Mereka pegang juga 4 kuadran. Ada gambaran nilai rata-rata rapot untuk bisa lolos SNPTN IPB? Kita pakai analisa ANAPRO, tapi kita biasanya rapot itu adalah satu instrumen penilaian dibandingkan dari instrumen yang lain. Karena kemarin sudah ada juga seminar dari beberapa PTN yang dijadikan standar mereka dalam masuk ke SNPTN itu adalah prestasi, alumni, sekolah. Ya. Jadi raport itu sebenarnya dasarnya adalah untuk memberikan ranking di sekolah, ya. Terus untuk mengetahui nilai MR-nya saja. Ya, nilai rataannya itu berapa gitu di sekolah tersebut. Oke. Oke, tadi ada contoh nilai dari siswa ada 600, 700 itu skala berapa, maksimal tinggi berapa. Itu skalanya sampai 1000 ya Bapak Ibu. Ya, jadi itu dikonversi dari nilai benar, lalu kemudian dikonversi jadi skala 1000 tadi. Itu penjelasannya nanti bisa setting di YouTube NF juga ada di situ. Panjang penjelasannya. Untuk teknologi industri pertanian, peluang masuknya besar atau kecil, Pak? Dan untuk nilai masuk ke sana lebih bagus berapa? Jadi kalau udah masuk peluang besar atau kecil, saya nggak bisa menentukan, ya karena kita perlu tahu nilai anaknya berapa, gitu. Jadi nggak bisa semudah itu. Anak ini berapa nilainya? Nanti kita lihat persaingannya berapa, baru kita bisa bandingkan, gitu ya. Jadi harus tahu dulu data siswanya, gitu, untuk menentukan peluangnya besar atau kecil. Oke. Mungkin udah kali ya Pak? Siap, karena pertanyaan juga sudah habis dan jamnya juga sudah menunjukkan pukul 11:30 gitu ya Pak. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan. Dan nanti ini ada terakhir dari Gina. Ya nanti untuk usulannya kita tampung dan insya Allah kita realisasikan kayak gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak nih untuk Pak Roni yang sudah bersedia memaparkan dan membantu menjawab segala pertanyaan yang telah diajukan oleh orang tua murid. Mungkin buat orang tua murid yang belum sempat menanya ataupun belum jawabannya, nanti bisa ditanyakan, dikonsultasikan kepada guru BIP di lokasi kayak gitu. Nanti tinggal janjian saja dengan staf dan menentukan jadwalnya seperti itu, bisa berserta dengan siswanya. Dan untuk grup WA juga nanti insya Allah bisa kita buatkan keseluruhan ya, kalau sekarang mungkin masih per lokasi seperti itu. Saya ucapkan terima kasih juga untuk orang tua yang sudah menyempatkan hadir, sudah mau mendapatkan informasi penting terkait SBMPTN, dan mudah-mudahan semua siswa Nurul Fikri bisa diterima di PTN 2021. Dan saya maaf kalau misalnya pada siang hari ini banyak kesalahan teknis, banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.